Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noversa Febriananda, nomor BP 1710843022. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan seminar skripsi saya yang berjudul Formulasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pariwisata halal. Pada akhir-akhir ini, pariwisata yang berbasis syariat muncul dan menjadi hal yang menarik bagi masyarakat dunia, sehingga banyak negara-negara yang mulai serius dalam mengembangkan pariwisatanya. Salah satunya yaitu pariwisata halal. Negara Indonesia pun ikut andil dalam pengembangan pariwisata halal ini dengan melakukan sinergi dengan berbagai banyak pihak untuk mengembangkan wisata halal. Yang mana dalam rangka mengembangkan wisata halal ini, Kementerian Pariwisata mulai melakukan kerjasama untuk menambahkan nilai-nilai agama yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pariwisata halal di Sumatera Barat telah mendapatkan penghargaan, baik itu tingkat nasional maupun tingkat internasional. Pada tingkat internasional, Sumatera Barat telah mendapatkan penghargaan di Abu Dhabi pada tahun 2016, yaitu World Best Halal Destination, World Best Halal Culinary, World Best Halal Tour Operator. Meskipun Sumatera Barat telah mendapatkan penghargaan baik itu tingkat nasional hingga tingkat internasional, namun tidak menjadi jaminan jika angka kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat meningkat secara signifikan. Dalam hal ini, secara branding, Provinsi Sumatera Barat telah mendapatkan valuasi citra destinasi halal global. Namun, pada saat itu, belum ada regulasi yang mengatur keberhasilan Sumatera Barat dalam meraih penghargaan tersebut. Oleh karena itu, diperlukannya regulasi yang mampu mendukung daya saing destinasi pariwisata halal di Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal demikian, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat mulai membentuk tim dan melakukan penyusunan naskah rancangan pariwisata halal beserta penganggarannya. Namun, ketika perumusan ide peraturan ini sempat ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri karena ada judul kata halal. Rancangan peraturan daerah yang akan dibuat dikira memiliki sangkut paut dengan agama. Untuk mengatasinya, pemerintah daerah berupaya untuk terus menyempurnakan maksud dan tujuan dari rancangan peraturan daerah ini agar tidak salah persepsi. Penyelenggaraan pariwisata halal ini berlandasan pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Sumatera Barat yang dimana terdapat visi pembangunan pariwisata Sumatera Barat, yaitu terwujudnya Sumatera Barat sebagai destinasi utama daerah Indonesia bagian Barat dengan daya saing global dan berwawasan lingkungan dengan ciri kelokan adat, agama, alam, dan budaya. Hal ini juga dipertegas dalam rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Sumatera Barat pada tahun 2016 hingga tahun 2021 yang menyatakan jika Sumatera Barat harus berpedoman pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata yang berbasis agama dan budaya. Oleh karena itu, kemudian rancangan peraturan daerah tentang pariwisata halal ini mulai dibahas oleh pemerintah daerah bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat dan stakeholder yang terkait. Terdapat aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan peraturan daerah ini, yang dimana tim ini dibagi atas 4 tim. Ada tim pengarah, tim fasilitator, tim kerja, dan sekretariat. Setelah mengalami proses yang cukup panjang, peraturan daerah ini dapat disahkan pada bulan Juni tahun 2020 yang dihadiri secara terbatas karena pandemi COVID dan ditandatangani oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu Bapak Supardi dan Gubernur Sumatera Barat pada saat itu Bapak Irwan Prayitno. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana formulasi peraturan daerah Sumatera Barat nomor 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pariwisata halal, dan tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis formulasi peraturan daerah Sumatera Barat nomor 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pariwisata halal. Manfaat penelitian dapat dilihat pada slide berikut. Studi penelitian relevan dapat dilihat pada slide berikut, yang dimana terdapat fokus pariwisata halal, fokus formulasi kebijakan, dan fokus pada teori Aston dan Ripley. Teori formulasi kebijakan yang diungkap secara konseptual
oleh Estan dan Ripley merupakan teori yang relevan untuk menjelaskan penelitian yang akan peneliti lakukan tentang formulasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pariwisata halal. Karena secara konsep memiliki tujuan dan sasaran untuk menjelaskan proses formulasi kebijakan yang secara lebih detail dan detail. Teori ini juga sesuai dengan kebutuhan peneliti di lapangan, sehingga teori ini mampu menjawab pertanyaan dari peneliti, yaitu bagaimana proses formulasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pariwisata halal. Dengan menggunakan model Easton dan Ripley, dapat lebih jelas mengetahui masalah secara spesifik. Apa yang menjadi latar belakang peraturan daerah tentang penyelenggaraan pariwisata halal diangkat sebagai peraturan daerah untuk pengembangan pariwisata di Sumatera Barat. Sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana proses formulasi peraturan daerah tentang penyelenggaraan pariwisata halal di Sumatera Barat melalui teori Estan dan Ripley. Skema pemikiran dapat dilihat pada slide berikut. Definisi konsep dapat dilihat pada slide berikut. Definisi operasional dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya, pada metode penelitian, terdapat pendekatan dan desain penelitian yang peneliti ambil, yaitu penelitian kualitatif deskriptif, teknik pemilihan informan, teknik purposive sampling. Peran peneliti yaitu sebagai instrumen utama. Teknik analisis data yang dimana ada pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang peneliti ambil yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Proses penelitian yaitu merumuskan masalah dan mengumpulkan data. Teknik keabsahan data yaitu triangulasi sumber. Unit analisis pada penelitian ini adalah kelompok, yaitu tim yang ikut terlibat dalam merumuskan rancangan peraturan daerah penyelenggaraan pariwisata halal yang tercantum pada surat keputusan yang ditandatangani oleh gubernur. Deskripsi lokasi penelitian. Yang pertama, deskripsi Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada slide berikut. Gambaran umum DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada slide berikut, yang dimana terdapat Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Barat yang memiliki tugas wewenang dalam pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pariwisata halal ini. Terdapat Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dan LPPOM MUI Sumatera Barat. Bab 5, temuan dan hasil. Pada variabel lingkungan kebijakan, indikator settingan permasalahan dari aktor dan aktor yang dominan. Temuan indikator yaitu lingkungan kebijakan pada formulasi Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 diinisiatorkan dan didominasi oleh Dinas Pariwisata Sumatera Barat bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat, tim ahli, dan dari beberapa akademisi, dan ikut sertakannya LPPOM MUI Sumatera Barat. Aktor-aktor tersebut melihat adanya potensial yang dimiliki pariwisata halal di Sumatera Barat, baik itu tingkat nasional hingga tingkat internasional, yang dimana harus dikembangkan dan dipertahankan. Pada variabel agenda setting, indikator sikap dari para aktor dan persepsi masing-masing terhadap masalah publik. Temuan indikatornya yaitu langkah yang diambil oleh para aktor dengan melihat potensi-potensi yang dimiliki Sumatera Barat, yaitu semuanya sangat setuju jika rancangan penyelenggaraan pariwisata halal ini dibuat, sehingga tidak adanya pertentangan atau oposisi dari beberapa aktor mengenai rancangan penyelenggaraan pariwisata halal ini. Kemudian, terkait dengan persepsi, aktor memiliki persamaan persepsi tentang penyelenggaraan pariwisata halal, yang dimana terdapat Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan pelaku-pelaku bisnis hingga tim ahli yang berasal dari akademik yang terkait dengan pengembangan pariwisata halal yang sangat serius menanggapi permasalahan yang terjadi. Hal ini bertujuan agar penghargaan pariwisata halal di Sumatera Barat tidak hanya menjadi penghargaan saja, melainkan juga menjadi motivasi kepada pemerintah Sumatera Barat untuk meningkatkan kunjungan wisatawan yang ingin berwisata ke Sumatera Barat tanpa melupakan ibadahnya, dan juga dapat meningkatkan wisatawan dari tahun ke tahun berikutnya. Pada indikator pendefinisian dan batasan masalah oleh para aktor, indikator yang ditemukan yaitu Sumatera Barat memiliki potensi keindahan yang memukau serta kultur Minangkabau yang sesuai dengan filosofi masyarakat Minangkabau.
Setelah Sumatera Barat mendapatkan penghargaan baik itu tingkat internasional dan maupun tingkat nasional, penghargaan tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat. Selain itu, masih belum adanya fasilitas yang memadai yang ada di Sumatera Barat. Dengan melihat banyaknya peluang Sumatera Barat terhadap wisata halal, menjadikan Dinas Pariwisata Sumatera Barat berinisiatif untuk menyikapi permasalahan wisata halal ini. Sehingga terlintas oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat untuk mengusulkan regulasi yang memberikan pengaturan yang jelas terhadap penyelenggaraan pariwisata halal, yang dimana pengaturan jelas itu dapat berbentuk rancangan peraturan daerah. Dengan demikian, peneliti melihat adanya dorongan dari Dinas Pariwisata Sumatera Barat menyikapi permasalahan tentang pariwisata halal yang ada di Sumatera Barat, sehingga Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat mulai membentuk tim untuk merumuskan peraturan daerah terkait tentang pariwisata halal. Pada indikator mobilisasi dukungan untuk masuknya isu masalah publik menjadi agenda pemerintahan. Mobilisasi dukungan dari masyarakat untuk masuknya masalah atau isu menjadi agenda pemerintahan dapat disimpulkan tidak semuanya terpenuhi, karena tidak adanya inisiatif dari masyarakat dalam bentuk tindakan ataupun aksi untuk menjadikan permasalahan pariwisata halal. Ini dikarenakan rancangan peraturan daerah ini merupakan inisiasi dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, sehingga yang banyak terlibat dalam menaikkan isu masalah publik ini terlihat yaitu dominan dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat beserta tim perumus rancangan peraturan daerah penyelenggaraan pariwisata halal. Pada variabel formulasi dan legitimasi terdapat indikator tujuan dan program. Tujuan dibuatnya Ranperda ini berguna untuk sebagai pedoman dalam upaya pengembangan pariwisata halal yang sesuai dengan kriteria pariwisata halal yang telah ditetapkan, dan mendorong para pelaku usaha pariwisata untuk mensertifikasi halal usaha pariwisatanya, terutama pada bidang usaha makanan atau minuman. Selain itu, tujuan dari Ranperda ini juga untuk mengatur dan mendorong industri dan destinasi untuk lebih memerhatikan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan muslim saat berwisata. Desain dari para aktor untuk mencari solusi terhadap suatu masalah, yaitu dengan melakukan diskusi dan kompromi dalam rapat, adanya pertemuan hingga FGD yang dilakukan. Ini dilakukan dengan tujuan agar peraturan daerah penyelenggaraan pariwisata halal ini dapat didukung dan nantinya dapat diimplementasikan dengan baik oleh semua pihak yang berkaitan. Peraturan daerah ini berguna untuk memecahkan suatu permasalahan publik yang ada. Pada indikator kelengkapan informasi dan kecerdasan analisis kebijakan, berdasarkan teori formulasi kebijakan publik oleh Easton dan Ripley, yaitu seberapa lengkap informasi yang diperoleh para aktor dan seberapa cerdas aktor tersebut untuk menganalisis masalah publik, dapat disimpulkan bahwa aktor-aktor memperoleh informasi dari beberapa pelaku usaha. Salah satunya ASITA, yaitu Association of the Indonesian Tour and Travel Agency Sumatera Barat, mengenai tentang keinginan wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat. Kemudian, para aktor juga melihat dari beberapa riset mengenai tentang pariwisata halal. Kemampuan para aktor menganalisis masalah publik yang tertuang dalam informasi tersebut cukup baik. Hal ini ditandai dengan adanya persamaan pandangan dari berbagai pihak terhadap informasi yang diterima. Pada indikator alternatif sebagai solusi dari masalah publik yang dihadapi, yang dimana penyelenggaraan pariwisata halal dapat ditarik kesimpulan jika alternatif yang disampaikan berasal dari pihak legislatif melalui diskusi yang diikuti oleh seluruh fraksi yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Alternatif yang disampaikan oleh pihak eksekutif juga disampaikan, seperti adanya memberikan bantuan subsidi, yaitu setengah harga untuk mensubsidi pelaku usaha dalam mensertifikasi halal usahanya. Kemudian dilaksanakannya public hearing oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang dimana public hearing ini berguna untuk melihat pandangan dan saran terkait penyempurnaan isi rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pariwisata halal. Public hearing ini diikuti oleh beberapa stakeholders, contohnya adalah adanya Elkam,
Bundokan Duang, dan beberapa lainnya. Pada indikator advokasi dan pembangunan koalisi, aktor melakukan advokasi dan pembangunan koalisi untuk menggolkan usulan alternatif kebijakan agar dapat diterima sebagai kebijakan. Aktor melakukan advokasi melalui rapat finalisasi bersama fraksi-fraksi rancangan penyelenggaraan pariwisata halal yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari tahun 2020. Advokasi yang dilaksanakan tidak terdapat hambatan, namun adanya beberapa pandangan dari beberapa fraksi itu. Namun setelah itu, pandangan tersebut dapat disamakan. Semua pihak mendukung dan menyetujui dibentuknya rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pariwisata halal ini. Semua pihak yang terlibat memberikan alternatif berupa kritik dan saran terhadap isi dari rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pariwisata halal. Pada indikator kompromi, negosiasi, dan keputusan, berdasarkan aplikasi model formulasi kebijakan publik, Estan dan Ripley, dapat disimpulkan setelah melalui proses yang cukup panjang di mana rancangan peraturan daerah tersebut diinisiasi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, kemudian membentuk tim perumus yang terdiri dari Dinas Pariwisata Sumatera Barat, tim ahli, dan didukung oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat, khususnya Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang dimana para aktor tersebut memberikan kritik dan saran untuk penyempurnaan isi rancangan peraturan daerah tersebut yang menghasilkan sebuah kebijakan berupa sebuah perda. Kesimpulan dari penelitian formulasi peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 1 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pariwisata halal ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis menggunakan teori formulasi kebijakan publik Estan dan Ripley. Penelitian ini ditemukan oleh peneliti bahwa peraturan daerah ini sudah sesuai dengan langkah-langkah yang diungkapkan oleh Estan dan Ripley. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat tentang penyelenggaraan pariwisata halal ini diinisiasikan dan didominasi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Tidak hanya itu, peraturan daerah ini juga didukung oleh tim ahli dari akademisi LPPO MUI Sumatera Barat hingga DPRD Provinsi Sumatera Barat dari tahap perumusan hingga pengesahan. Rancangan peraturan daerah ini didasari karena Sumatera Barat dianugerahi keindahan alam, filosofi, dan budaya yang menjadi modal dasar untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di daerah Sumatera Barat. Pada tahap agenda setting atau penyusunan agenda, pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan cepat merespon permasalahan yang ada hingga pemerintah mulai membentuk tim finalisasi Ranperda dan mulai merancang dari naskah akademik serta draft Ranperda penyelenggaraan pariwisata halal. Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pariwisata halal ini menunjukkan proses perumusan yang dirumuskan oleh tim finalisasi rancangan peraturan daerah atau Ranperda penyelenggaraan pariwisata halal Sumatera Barat karena adanya keinginan menjadi pariwisata halal di Sumatera Barat menjadi lebih baik dan dapat dikunjungi oleh wisatawan, baik itu wisatawan Nusantara hingga wisatawan mancanegara. Sehingga dapat dikatakan tim finalisasi Ranperda penyelenggaraan pariwisata halal ini yang paling dominan dalam mendesak untuk merumuskan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Kemudian pada tahap formulasi dan legitimasi terdapat dari berbagai pihak yang ikut merumuskan, membahas, dan memberikan kontribusi dalam Ranperda ini. Pihak-pihak ini diantaranya ada pihak eksekutif, legislatif, akademisi, pelaku bisnis, media, hingga komunitas. Semua pihak memiliki pandangan yang sama terhadap Ranperda ini, maka semua mendukung jika peraturan daerah ini dapat disahkan. Namun, terdapat beberapa hambatan, salah satunya mengenai rancangan judul dari peraturan daerah ini dari pemerintah pusat, yang pada awalnya karena Ranperda ini dinilai kontroversial dengan judul. Kemudian, peraturan daerah ini mengalami perubahan nomenklatur dari pariwisata halal menjadi penyelenggaraan pariwisata halal. Peraturan daerah ini juga didukung dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat, yang di dalamnya terdapat pariwisata halal dan didasari juga dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Setelah melewati proses yang cukup panjang serta lama, hasil rancangan peraturan daerah ini dapat disahkan pada bulan Juni tahun 2020 dengan judul Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap proses formulasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pariwisata halal, masih terdapat kekurangan pada proses perumusan hingga pengesahannya. Oleh sebab itu, peneliti memberikan saran-saran yang diharapkan dapat dijadikan perbaikan ke depannya sesuai dengan permasalahan yang peneliti lakukan. Di antaranya yaitu diharapkan kepada pemerintah untuk lebih gencar mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pariwisata halal kepada seluruh aspek-aspek yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata halal ini. Hal ini bertujuan agar semua lapisan dapat mengetahui adanya kebijakan mengenai pariwisata halal ini, dan tujuan dari peraturan daerah tentang penyelenggaraan pariwisata halal ini dapat tercapai. Meskipun sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha pariwisata sudah jelas, namun belum tegas. Diharapkan peraturan daerah ini tidak diabaikan oleh para pelaku usaha. Diharapkan restoran atau rumah makan hingga pusat perbelanjaan oleh-oleh di Sumatera Barat dapat melakukan sertifikasi halal kepada tokonya, sehingga wisatawan baik itu Nusantara hingga wisatawan mancanegara lebih percaya ketika belanja di Sumatera Barat. Dan terakhir, diharapkan kepada masyarakat dapat lebih peka terhadap masalah publik yang ada di lingkungan. Tidak hanya peka terhadap permasalahan saja, tetapi juga peka terhadap peluang-peluang, khususnya isu-isu pariwisata di Sumatera Barat. Saran dari peneliti ini diharapkan kepada penelitian selanjutnya mampu lebih banyak memperdalam lagi serta memperbaiki kekurangan yang terdapat di penelitian ini. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap proses perumusan peraturan daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Melalui gambaran dan penilaian ini akan membantu pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan juga DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam merumuskan peraturan daerah yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak, Ibu pembimbing dan penguji yang telah melihat presentasi seminar skripsi saya ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.